Perkenalkan, nama saya Subiandi, NIM 1714194. Saya kelas XC semester 6. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perbankan, kemudian pengertian perbankan, dan juga fungsi perbankan. Nah, dari dasar hukum perbankan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1098. Ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, pengertian perbankan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat, kemudian dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian fungsi bank ini ada 3. Yang pertama itu sebagai menghimpun dana, kemudian yang kedua itu sebagai menyalurkan dana, dan yang terakhir itu sebagai memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran, jasa layanan perbankan lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkatnya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini adalah hasil dari bentukan merger antara Bank Bumidaya atau BBD, kemudian juga Bank Dagang Negara atau BDN, kemudian Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Eksim. Nah, dari keempat bank ini melakukan merger pada tahun 1999, yang mana pada tahun tersebut rata-rata semua bank itu mengalami rasio kredit bermasalah melanda ke 32,9% dan terus di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Maka dilakukanlah merger antara 4 bank tersebut, kemudian menjadi satu bank, yaitu namanya Bank Mandiri. Nah, kini Bank Mandiri itu menjadi bank beraset terbesar di Indonesia dengan senilai 1078 triliun itu per September pada tahun 2017. Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat atau BPR, dan yang ketiga itu adalah bank sentral. Nah, di mana bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang mana di dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian untuk bank pengkreditan rakyat atau BPR ini adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito. Ini berjangka ya. Kemudian berbentuk tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, seperti itu. Kemudian untuk bank sentral sendiri ini adalah bank lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak yang lain. Baik, setelah saya menjelaskan pengertian bank, dasar hukum, dan jenis-jenisnya, kemudian saya akan menjelaskan apa sih kegiatan dari bank tersebut. Nah, rata-rata dari kegiatan bank ini, yang pertama itu sebagai menghimpun dana dari masyarakat, yang dimana ada sebagai simpanan giro, simpanan tabungan, kemudian simpanan deposito. Kemudian yang kedua itu sebagai mengeluarkan dana ke masyarakat. Ini berbentuk seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit produktif, ataupun kredit konsumtif. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu bank ini sebagai jasa bank lainnya, yang dimana ini sebagai menerima setoran-setoran dari pembayaran pajak, kemudian telepon, air, listrik, uang kuliah, nah seperti itu. Kemudian juga sebagai melayani pembayaran seperti gaji, pensiun,
kemudian pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Dan juga dalam pasar modal itu bank bisa memberikan atau menjadi penanggung atau wali atau amanat, kemudian perantara perdagangan efek. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.